Semua orang menertawakannya. Setiap hari hanya terlihat makan dalam porsi besar, tidur, lalu kembali makan. Tetangga menyebutnya pemalas, keluarga dianggap gagal mendidiknya. Bahkan satu desa sepakat bahwa kuliah bertahun-tahun hanya berakhir sia-sia. Namun siapa sangka, di balik pintu kamarnya yang sederhana, kamera kecil dan sebuah ponsel telah mengubah hidupnya. Saat kenyataan terungkap, orang-orang yang dulu menghina hanya mampu terdiam, karena pemuda yang mereka anggap beban keluarga ternyata menghasilkan ratusan juta rupiah setiap bulan dari TikTok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerita kehidupan, semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan kebahagiaan dalam menjalani hari-hari. Terima kasih sudah kembali hadir di channel ini, tempat di mana kita belajar bahwa kehidupan seringkali menyimpan kejutan yang tidak pernah kita duga. Sebelum cerita dimulai, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Semoga cerita hari ini bisa menjadi pelajaran bahwa kita tidak boleh menilai seseorang hanya dari apa yang terlihat di mata. Selamat menyaksikan. Setelah menyelesaikan kuliah dengan penuh perjuangan, Arga pulang ke kampung halamannya dengan membawa harapan besar. Kedua orang tuanya menyambutnya dengan penuh bangga. Mereka yakin, tidak lama lagi anak semata wayang mereka akan mendapatkan pekerjaan yang layak. Di desa itu, menjadi sarjana adalah kebanggaan tersendiri. Banyak orang percaya bahwa gelar kuliah adalah tiket menuju kehidupan yang lebih baik. Sayangnya, kenyataan tidak selalu berjalan sesuai harapan. Hari demi hari berlalu. Arga mengirim lamaran ke berbagai perusahaan. Ia rela begadang memperbaiki CV, mengikuti tes daring, hingga beberapa kali dipanggil wawancara. Namun hasilnya selalu sama. Ada yang tidak memberikan kabar, ada yang menolak secara halus, bahkan ada yang mengatakan bahwa pengalaman Arga masih kurang. Setiap penolakan membuat semangatnya sedikit demi sedikit terkikis. Memasuki bulan ke-6 setelah lulus, mulai terdengar bisik-bisik dari para tetangga. Mereka bertanya-tanya mengapa Arga masih berada di rumah setiap hari. Awalnya hanya obrolan ringan di warung kopi. Lama-kelamaan berubah menjadi bahan gunjingan. Beberapa orang mulai menyindir orang tuanya dengan kalimat yang menusuk hati, seolah-olah kuliah yang ditempuh Arga hanyalah pemborosan. Yang membuat keadaan semakin buruk adalah kebiasaan Arga yang sangat suka makan. Ia memang memiliki nafsu makan di atas rata-rata. Dalam sekali makan, ia bisa menghabiskan beberapa piring nasi, ayam goreng, mie, telur, dan berbagai lauk lainnya. Pemandangan itu sering terlihat oleh tetangga ketika jendela rumah terbuka. Mereka hanya melihat bagian luarnya saja, tanpa tahu alasan sebenarnya. Kerjanya cuma makan. Kasihan orang tuanya. Sudah sarjana kok malah jadi pengangguran. Kalimat-kalimat seperti itu semakin sering terdengar. Bahkan anak-anak kecil di sekitar rumah mulai ikut mengejek ketika Arga lewat. Mereka tertawa sambil menirukan gerakan orang makan dengan mulut penuh. Arga hanya tersenyum tipis. Ia memilih diam daripada membalas. Dalam hatinya memang sakit. Tetapi ia sadar bahwa kemarahan tidak akan mengubah keadaan. Ibunya sering menangis diam-diam ketika mendengar tetangga membicarakan anaknya. Sebagai seorang ibu, hatinya hancur melihat Arga terus dihina. Namun yang membuatnya heran, Arga justru tampak santai. Ia tidak pernah terlihat putus asa. Setiap pagi tetap bangun lebih awal, membantu membersihkan rumah, lalu masuk ke kamar selama berjam-jam. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya ia lakukan. Ayahnya juga mulai mendapat tekanan dari teman-teman sebaya. Saat berkumpul di musala atau warung, selalu ada saja yang menyindir. Mereka membandingkan Arga dengan anak-anak lain yang sudah bekerja di kota. Ada yang menjadi pegawai bank, ada yang menjadi guru, ada pula yang bekerja di perusahaan besar. Nama Arga selalu disebut sebagai contoh kegagalan seorang sarjana. Suatu sore, ketika Arga membeli makanan di warung langganannya, beberapa ibu-ibu yang sedang mengobrol langsung menghentikan pembicaraan mereka. Namun setelah Arga pergi,
Suara mereka kembali terdengar cukup keras hingga bisa didengar dari kejauhan. Itu loh, sarjana paling rajin makan. Kalau makannya dikurangi, mungkin orang tuanya bisa lebih hemat. Malu-maluin saja. Arga mendengar semuanya. Langkahnya sempat terhenti beberapa detik. Namun ia kembali berjalan sambil membawa kantong makanan yang cukup banyak. Tidak ada sedikit pun niat membalas hinaan itu. Malam harinya, Arga masuk ke kamarnya. Ia menutup pintu rapat-rapat. Di atas meja hanya ada sebuah ponsel, lampu kecil, tripod murah, dan beberapa peralatan sederhana. Ia mulai menata makanan yang baru dibelinya. Kamera ponsel dinyalakan. Senyum lebar menghiasi wajahnya. Berbeda dengan ekspresi sedih yang ia tunjukkan di luar rumah, kali ini wajahnya terlihat sangat percaya diri. Tak ada seorang pun di desa itu yang mengetahui bahwa setiap kali pintu kamar tertutup, kehidupan Arga berubah total. Sosok yang dianggap pengangguran oleh seluruh warga ternyata sedang menjalankan pekerjaan yang tidak pernah mereka bayangkan. Dan pekerjaan itulah yang perlahan-lahan akan mengubah hidupnya, sekaligus membuat seluruh desa tercengang ketika rahasia besar itu akhirnya terbongkar. Setiap pagi setelah membantu ibunya menyapu halaman dan membereskan rumah, Arga selalu membawa beberapa kantong belanjaan ke kamarnya. Tetangga yang melihat hanya menggelengkan kepala. Mereka mengira semua makanan itu akan dihabiskan sendiri karena sifat rakusnya memang sudah menjadi bahan pembicaraan satu desa. Tidak sedikit yang berkata bahwa uang orang tuanya habis hanya untuk memenuhi nafsu makan Arga. Padahal, tidak ada seorang pun yang tahu bahwa setiap makanan yang dibelinya adalah bagian dari pekerjaannya sebagai seorang kreator konten. Begitu pintu kamar tertutup, suasana berubah total. Kamar sederhana berukuran 3 kali 4 meter itu disulap menjadi studio mini. Sebuah meja lipat ditempatkan di dekat jendela agar cahaya matahari bisa masuk dengan sempurna. Di atas meja berdiri tripod murah yang sudah dipakai bertahun-tahun. Lampu LED kecil menyala terang, sementara ponsel yang layarnya mulai retak dipasang menghadap ke arah meja makan. Tidak ada kamera mahal, tidak ada ruangan mewah, dan tidak ada tim produksi. Semua dikerjakan seorang diri dengan penuh ketelitian. Arga kemudian mulai menyusun makanan di hadapannya. Ada ayam goreng, bakso, mie, nasi, sate, seafood, hingga berbagai jajanan khas Indonesia. Ia tidak asal makan. Sebelum merekam, ia selalu memikirkan konsep video, sudut pengambilan gambar, pencahayaan, hingga ekspresi wajah yang akan ditampilkan. Ia sadar bahwa jutaan orang menonton bukan hanya karena jumlah makanannya yang banyak, tetapi juga karena cara penyajiannya yang menarik dan menghibur. Ketika tombol rekam ditekan, Arga berubah menjadi sosok yang ceria. Ia menyapa para pengikutnya dengan senyum lebar, memperkenalkan menu hari itu, lalu mulai menikmati makanan sambil sesekali memberikan komentar ringan yang membuat penonton merasa sedang makan bersama temannya sendiri. Suara kunyahan yang jernih, ekspresi puas saat mencicipi makanan, dan pembawaannya yang santai membuat videonya selalu ditonton hingga selesai. Inilah yang membuat algoritma TikTok terus merekomendasikan kontennya kepada jutaan pengguna. Usai merekam, pekerjaan Arga belum selesai. Ia menghabiskan waktu berjam-jam mengedit video. Bagian yang kurang menarik dipotong, warna diperbaiki, suara diperjelas, dan teks ditambahkan agar penonton lebih nyaman mengikuti alur video. Ia juga mempelajari data penonton setiap hari. Jam berapa video paling ramai ditonton, makanan apa yang paling diminati, hingga durasi yang paling efektif. Semua itu dipelajarinya secara otodidak dari internet. Baginya, menjadi kreator konten bukan sekadar hobi, melainkan profesi yang harus dijalani dengan serius. Perjuangan itu sebenarnya tidak terjadi dalam semalam. 2 tahun sebelumnya, Arga pernah mengunggah puluhan video yang hanya ditonton belasan orang. Ada video yang bahkan hanya mendapatkan 3 penonton. Berkali-kali ia merasa putus asa dan ingin berhenti. Namun setiap kali melihat kedua orang tuanya bekerja keras demi membiayai kuliahnya, ia kembali bangkit. Ia percaya bahwa usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh suatu saat akan menemukan jalannya sendiri.
Kesabaran itu akhirnya membuahkan hasil. Salah satu videonya yang memperlihatkan dirinya menghabiskan seporsi makanan tradisional dalam jumlah besar tiba-tiba viral. Dalam waktu 2 hari, video tersebut ditonton jutaan kali. Jumlah pengikutnya melonjak sangat cepat. Tidak lama kemudian, berbagai merek makanan mulai menghubunginya untuk bekerja sama. Dari situlah penghasilannya meningkat drastis. Honor sekali unggahan bisa mencapai puluhan juta rupiah. Dalam 1 bulan, total pendapatannya bahkan mampu menembus ratusan juta rupiah. Meski penghasilannya sudah sangat besar, Arga memilih menyembunyikan semuanya. Ia tetap tinggal di rumah sederhana bersama kedua orang tuanya. Ia tidak membeli mobil mewah, tidak mengenakan pakaian bermerek, dan tidak pernah memamerkan isi rekeningnya. Menurutnya, rezeki adalah amanah yang harus dijaga, bukan alat untuk mencari pengakuan. Justru sebagian besar uang yang diperolehnya ia tabung, digunakan membantu biaya hidup keluarga, memperbaiki rumah secara perlahan, dan disumbangkan kepada panti asuhan tanpa diketahui orang lain. Sementara itu, cibiran warga desa justru semakin menjadi-jadi. Karena setiap hari melihat Arga membawa makanan dalam jumlah banyak, mereka semakin yakin bahwa pemuda itu hanya menghabiskan uang orang tuanya. Bahkan suatu sore, ketika beberapa warga berkumpul di balai desa, nama Arga kembali menjadi bahan tertawaan. Mereka mengatakan bahwa gelar sarjana ternyata tidak berguna jika hanya dipakai untuk duduk di rumah dan makan seharian. Ucapan itu menyebar dari mulut ke mulut hingga hampir seluruh desa memiliki penilaian yang sama terhadap Arga. Namun takdir memiliki cara yang unik untuk membuka mata manusia. Di sebuah kota yang letaknya cukup jauh dari desa itu, panitia sebuah festival kuliner terbesar sedang menyusun daftar bintang tamu untuk acara mereka. Mereka ingin mengundang seorang kreator mukbang terkenal yang memiliki jutaan pengikut dan mampu menarik ribuan pengunjung. Nama yang muncul di urutan paling atas adalah nama akun TikTok milik Arga. Tanpa mereka sadari, kreator yang sedang mereka cari itu adalah pemuda sederhana yang setiap hari dihina oleh satu desa karena dianggap hanya bisa makan dan menganggur. Undangan resmi pun segera dikirim, dan sejak saat itu, rahasia yang selama ini tersimpan rapat mulai berada di ambang terbongkar. Pagi itu dimulai seperti biasanya. Arga membantu ibunya menyiram tanaman, lalu duduk sebentar di teras sambil menikmati teh hangat. Beberapa tetangga yang lewat kembali melontarkan sindiran. Ada yang tersenyum sinis, ada pula yang sengaja berbicara keras agar Arga mendengarnya. Masih santai saja ya? Sudah setahun lebih menganggur. Arga hanya membalas dengan senyum tipis. Ia sudah terlalu sering mendengar kalimat seperti itu hingga memilih menghemat tenaga daripada melayani setiap cibiran yang datang. Setelah sarapan, ponsel Arga berdering. Di layar terlihat nama seorang manajer dari sebuah agensi kreator digital yang selama ini membantunya mengatur jadwal kerjasama dengan berbagai merek makanan. Dengan wajah tenang, Arga mengangkat telepon itu. Sang manajer terdengar sangat antusias. Sebuah festival kuliner terbesar tingkat nasional resmi mengundangnya sebagai bintang tamu utama. Bukan hanya hadir untuk menyapa penggemar, tetapi juga mengadakan sesi mukbang langsung di atas panggung dan bertemu para pengikutnya. Honor yang ditawarkan sangat besar, belum termasuk berbagai kontrak promosi yang menyertainya. Arga sempat terdiam beberapa saat. Bukan karena nominal bayarannya, melainkan karena lokasi acara tersebut ternyata hanya berjarak sekitar 1 jam dari desanya. Artinya, kemungkinan besar banyak warga sekitar yang akan datang. Ia membayangkan bagaimana jika ada tetangganya yang tanpa sengaja melihatnya di atas panggung. Selama ini ia memang sengaja memisahkan kehidupan pribadinya dengan dunia media sosial. Bahkan kedua orang tuanya hanya mengetahui bahwa Arga bekerja di internet, tanpa benar-benar memahami seberapa besar pengaruh yang dimiliki anak mereka. Panitia festival kemudian mengirimkan desain poster promosi melalui pesan singkat. Begitu membukanya, Arga sedikit terkejut. Wajahnya terpampang sangat besar di bagian tengah poster, lengkap dengan tulisan, Special Guest Star Kreator Mukbang Paling Fenomenal. Poster itu akan dicetak menjadi baliho raksasa dan dipasang di berbagai titik kota. Arga hanya tersenyum kecil. Ia sadar,
Cepat atau lambat identitasnya memang akan diketahui orang-orang. Sementara itu, di desa tempat Arga tinggal, beberapa pemuda sedang berkendara menuju kota untuk membeli perlengkapan acara Karang Taruna. Ketika melewati jalan utama, mereka mendadak menghentikan sepeda motor. Di depan mereka berdiri sebuah baliho berukuran sangat besar. Salah seorang menunjuk ke arah gambar di tengah dengan wajah penuh kebingungan. Itu bukannya Arga. Teman-temannya langsung mendekat. Mereka mengucek mata berkali-kali, memastikan bahwa yang mereka lihat bukan sekadar orang yang mirip. Semakin lama mereka memperhatikan, semakin yakin bahwa pria yang tersenyum di baliho itu memang Arga, tetangga mereka sendiri. Awalnya mereka mengira ada kesalahan cetak. Mana mungkin seorang pengangguran dari desa kecil bisa menjadi bintang tamu festival nasional? Mereka bahkan tertawa sambil mengatakan bahwa pasti ada orang lain yang wajahnya kebetulan sangat mirip. Namun rasa penasaran membuat salah satu dari mereka membuka aplikasi TikTok. Ia mengetik nama akun yang tertulis di bawah foto baliho. Beberapa detik kemudian, layar ponselnya menampilkan akun dengan belasan juta pengikut. Saat video pertama diputar, seluruh tubuh mereka seolah membeku. Wajah, suara, cara tersenyum, hingga kamar sederhana tempat merekam video, semuanya adalah Arga. Kabar itu menyebar jauh lebih cepat daripada angin. Menjelang sore, hampir seluruh desa membicarakan hal yang sama. Orang-orang saling menunjukkan video Arga kepada tetangganya. Mereka tidak percaya bahwa pemuda yang setiap hari mereka lihat membawa kantong makanan ternyata adalah sosok yang selama ini sering muncul di beranda TikTok jutaan orang. Banyak yang baru menyadari bahwa mereka sebenarnya pernah melihat videonya, tetapi tidak pernah menghubungkannya dengan Arga karena nama akun yang digunakan berbeda dengan nama aslinya. Rumah Arga yang biasanya sepi mulai didatangi warga. Ada yang datang dengan alasan ingin memastikan kabar tersebut, ada pula yang sekadar ingin melihat apakah benar kamar sederhana itu adalah tempat lahirnya video-video viral yang menghasilkan ratusan juta rupiah. Beberapa ibu yang dahulu paling sering menggunjing kini berubah ramah. Mereka tersenyum lebar, menanyakan kabar Arga, bahkan membawa buah tangan. Perubahan sikap yang begitu cepat membuat ibu Arga hanya saling berpandangan dengan suaminya. Mereka akhirnya mulai memahami mengapa selama ini anak mereka selalu terlihat tenang menghadapi hinaan. Malam harinya, Arga pulang setelah menghadiri rapat persiapan festival di kota. Ia mendapati halaman rumahnya dipenuhi sepeda motor milik para tetangga. Begitu turun dari mobil yang disediakan panitia, semua mata langsung tertuju kepadanya. Suasana yang biasanya dipenuhi cibiran kini berubah menjadi hening. Tidak ada lagi tawa mengejek. Yang terdengar hanyalah bisik-bisik penuh rasa tidak percaya. Beberapa orang yang dulu paling keras menghina bahkan tidak berani menatap mata Arga. Mereka baru sadar bahwa selama ini mereka telah menghakimi seseorang hanya berdasarkan apa yang tampak di permukaan. Di tengah keheningan itu, seorang anak kecil berlari menghampiri Arga sambil membawa ponsel. Dengan polos ia berkata, "Kak Arga, boleh minta foto? Aku suka nonton videonya sama ayah." Arga tersenyum hangat lalu berjongkok untuk berfoto bersama. Melihat pemandangan itu, hati para warga semakin campur aduk. Rasa malu mulai menyelimuti mereka. Namun mereka belum mengetahui satu kenyataan yang jauh lebih mengejutkan. Penghasilan Arga sebagai kreator TikTok ternyata bukan hanya dipakai untuk membeli makanan atau memenuhi kebutuhan pribadinya. Selama ini, diam-diam ia telah menggunakan uang ratusan juta itu untuk membantu banyak orang di desanya tanpa pernah mengungkapkan identitasnya. Dan rahasia tersebut akan terbongkar pada hari festival, mengubah pandangan seluruh des. Pagi setelah kabar tentang Arga menjadi seleb TikTok menyebar ke seluruh desa, suasana berubah drastis. Rumah yang biasanya sepi kini hampir tidak pernah kosong dari tamu. Ada yang datang karena penasaran, ada yang ingin meminta foto, dan ada pula yang sekadar ingin memastikan apakah semua berita yang beredar benar adanya. Arga tetap menyambut siapapun dengan ramah. Ia tidak menunjukkan sedikit pun rasa dendam kepada orang-orang yang selama ini telah menghina dan merendahkannya. Baginya,
Kebencian hanya akan menghabiskan energi yang seharusnya dipakai untuk melakukan hal-hal yang lebih bermanfaat. Di sisi lain, kedua orang tua Arga akhirnya mengetahui seluruh kenyataan yang selama ini disembunyikan anak mereka. Selama berbulan-bulan mereka hanya tahu bahwa Arga bekerja melalui internet. Mereka tidak pernah bertanya terlalu jauh karena menghormati privasi anaknya. Namun ketika berbagai media mulai memberitakan tentang kreator mukbang asal desa mereka yang sukses meraih penghasilan fantastis, Arga memutuskan untuk berkata jujur. Ia memperlihatkan seluruh perjalanan karirnya sejak awal, mulai dari video pertama yang hanya ditonton beberapa orang hingga kontrak kerjasama dengan berbagai perusahaan makanan. Sang ibu menutup mulutnya sambil menangis haru. Ayahnya memeluk Arga erat tanpa mampu mengucapkan sepatah kata pun. Maafkan Arga karena selama ini menyembunyikan semuanya. Arga hanya tidak ingin ayah dan ibu berharap terlalu tinggi sebelum benar-benar berhasil, ucap Arga dengan suara bergetar. Ayahnya mengusap bahu sang anak sambil berkata pelan, "Nak, kami tidak pernah kecewa karena kamu belum bekerja di kantor. Kami hanya sedih melihat kamu terus dihina. Ternyata selama ini kamu memikul beban sendirian." Tangis bahagia pun pecah di ruang tamu rumah sederhana itu. Menjelang Festival Kuliner Nasional, panitia mengunggah berbagai video promosi yang menampilkan Arga. Video-video itu semakin viral. Banyak warga desa yang baru benar-benar percaya setelah melihat jumlah pengikut Arga yang mencapai belasan juta dan jutaan penonton di setiap unggahannya. Beberapa pemuda yang dulu sering mengejek mulai merasa malu. Mereka teringat ucapan-ucapan kasar yang pernah mereka lontarkan. Kini mereka sadar bahwa orang yang mereka anggap tidak berguna ternyata memiliki pengaruh yang jauh lebih besar daripada yang pernah mereka bayangkan. Hari festival akhirnya tiba. Ribuan pengunjung memadati area acara sejak pagi. Begitu nama Arga diumumkan sebagai bintang tamu utama, tepuk tangan dan sorakan langsung memenuhi lokasi. Banyak penggemar datang dari berbagai kota hanya untuk bertemu dengannya. Sebagian membawa hadiah, sebagian lagi membawa makanan khas daerah masing-masing agar bisa dicicipi Arga. Melihat lautan manusia yang memanggil nama anaknya, kedua orang tua Arga tak kuasa menahan air mata. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa anak yang selama ini dianggap pengangguran oleh warga desa ternyata begitu dicintai banyak orang. Saat sesi wawancara di atas panggung dimulai, pembawa acara bertanya tentang alasan Arga tetap hidup sederhana meskipun memiliki penghasilan yang sangat besar. Penonton terdiam menunggu jawabannya. Arga tersenyum, lalu berkata dengan tenang, "Saya berasal dari keluarga sederhana. Saya tahu rasanya hidup pas-pasan. Karena itu, saya ingin uang yang saya dapatkan tidak hanya membuat saya kenyang, tetapi juga bisa membuat orang lain tersenyum." Kalimat sederhana itu langsung disambut tepuk tangan panjang dari seluruh pengunjung. Pembawa acara kemudian membuka sebuah fakta yang bahkan membuat Arga sendiri sedikit terkejut. Panitia ternyata telah mencari informasi tentang berbagai kegiatan sosial yang pernah ia lakukan. Di layar raksasa muncul foto-foto bantuan yang selama ini tidak pernah dipublikasikan. Ada renovasi rumah seorang janda tua yang hampir roboh, biaya operasi seorang anak kecil yang menderita penyakit bawaan, puluhan beasiswa untuk siswa kurang mampu, bantuan modal usaha bagi pedagang kecil, hingga sumbangan rutin ke panti asuhan. Selama ini semua bantuan itu diberikan melalui yayasan atau perantara sehingga tidak ada yang mengetahui bahwa Arga adalah donaturnya. Warga desa yang menyaksikan acara itu melalui siaran langsung di layar balai desa langsung terdiam. Mereka saling berpandangan dengan wajah penuh penyesalan. Seorang ibu yang dulu paling sering mengatakan bahwa Arga hanya menghabiskan makanan tiba-tiba menangis. Ia teringat bahwa beberapa bulan lalu dirinya menerima bantuan biaya pengobatan dari seorang donatur misterius. Kini ia sadar bahwa orang yang selama ini menolong keluarganya adalah pemuda yang justru sering ia hina di depan banyak orang. Sepulang dari festival, kepala desa mengundang seluruh warga untuk berkumpul di balai desa. Dalam pertemuan itu, ia mengajak semua orang untuk belajar dari kisah Arga. Di hadapan warga, kepala desa berkata, "Hari ini kita mendapat pelajaran yang sangat mahal. Kita terlalu mudah menilai seseorang dari apa yang terlihat.
Kita menganggap pekerjaan hanya berarti memakai seragam dan berangkat ke kantor. Padahal, zaman sudah berubah. Banyak profesi baru yang lahir dari dunia digital, dan selama dilakukan dengan cara yang baik serta menghasilkan sesuatu yang halal, semua pekerjaan layak dihargai. Setelah sambutan kepala desa selesai, suasana menjadi hening. Satu persatu warga yang dulu sering menghina Arga berdiri menghampirinya. Dengan mata berkaca-kaca, mereka meminta maaf atas semua ucapan yang pernah menyakitinya. Arga tidak mengungkit masa lalu. Ia menyalami mereka satu persatu sambil tersenyum tulus. Saya sudah memaafkan semuanya sejak lama. Semoga setelah ini kita sama-sama belajar untuk tidak mudah menghakimi orang lain. Kita tidak pernah tahu perjuangan apa yang sedang mereka jalani. Dan kita juga tidak tahu rezeki apa yang sedang Allah siapkan untuk mereka. Sejak hari itu, nama Arga bukan lagi dikenal sebagai sarjana pengangguran yang kerjanya hanya makan. Ia menjadi inspirasi bagi banyak anak muda di desanya. Banyak yang mulai berani belajar membuat konten positif, membuka usaha kecil secara online, dan memanfaatkan media sosial untuk berkarya. Namun, perubahan terbesar bukanlah tentang ketenaran Arga atau jumlah uang yang dimilikinya. Perubahan terbesar terjadi di hati masyarakat. Mereka akhirnya memahami bahwa kesuksesan tidak selalu datang dalam bentuk yang sama. Dan pelajaran paling berharga adalah jangan pernah menghina seseorang hanya karena jalan hidupnya berbeda. Sebab bisa jadi, orang yang hari ini terlihat biasa saja adalah orang yang kelak akan mengangkat derajat banyak orang dengan cara yang tidak pernah kita bayangkan. Beberapa minggu setelah Festival Kuliner Nasional selesai, kehidupan Arga benar-benar berubah. Namun bukan karena ia menjadi lebih kaya atau lebih terkenal. Yang paling terasa adalah perubahan sikap masyarakat terhadap dirinya. Jalan yang dulu dipenuhi bisikan dan cibiran kini berubah menjadi sapaan hangat. Setiap kali Arga berjalan menuju warung atau masjid, warga selalu menyambutnya dengan senyum. Anak-anak kecil yang dahulu menirukan dirinya makan kini justru berebut meminta foto dan tanda tangan. Meski begitu, Arga tetap menjadi pribadi yang sama. Ia masih mengenakan pakaian sederhana, masih membantu ibunya membersihkan rumah, dan masih duduk santai di teras setiap sore sambil menyapa siapa saja yang lewat. Suatu malam, ketika sedang berbincang dengan kedua orang tuanya, Arga mengutarakan sebuah keinginan yang selama ini hanya ia simpan dalam hati. Ia berkata bahwa sejak pertama kali memperoleh penghasilan besar dari TikTok, ia sudah memiliki mimpi untuk membalas semua pengorbanan orang tuanya dan membawa manfaat bagi desa tempat ia dibesarkan. Selama bertahun-tahun ia melihat banyak anak muda yang harus pergi merantau karena sulit mendapatkan pekerjaan. Tidak sedikit pula yang menyerah mengejar impian hanya karena tidak memiliki biaya untuk belajar keterampilan baru. Arga tidak ingin keadaan itu terus berulang. Dengan sebagian besar tabungannya, Arga membeli sebuah bangunan kosong yang sudah lama tidak digunakan di dekat balai desa. Bangunan itu direnovasi hingga menjadi pusat pelatihan digital yang nyaman. Di dalamnya tersedia komputer, kamera, lampu, koneksi internet yang cepat, serta ruang belajar sederhana. Semua fasilitas itu dapat digunakan secara gratis oleh warga desa, terutama para pemuda yang ingin belajar menjadi kreator konten, editor video, desainer grafis, atau membuka usaha secara daring. Ketika bangunan itu selesai direnovasi, hampir seluruh warga desa datang untuk melihatnya. Mereka tidak menyangka bahwa hasil kerja keras Arga justru kembali kepada masyarakat. Pada hari peresmian, Arga berdiri di depan puluhan anak muda yang wajahnya dipenuhi semangat. Ia berkata dengan suara tenang, "Saya tidak ingin kalian hanya mengagumi kesuksesan saya. Saya ingin kalian percaya bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk berhasil. Dunia sudah berubah. Selama kita mau belajar, bekerja keras, dan tidak mudah menyerah, kesempatan itu selalu ada. Jangan pernah merasa rendah hanya karena pekerjaan kalian berbeda dengan orang lain. Yang penting adalah pekerjaan itu halal, bermanfaat, dan dilakukan dengan penuh tanggung jawab." Ucapan Arga menyentuh hati banyak orang. Beberapa pemuda yang sebelumnya merasa putus asa karena belum mendapat pekerjaan mulai kembali bersemangat. Mereka mengikuti pelatihan setiap hari.
Arga sendiri turun langsung mengajari mereka cara membuat konten yang baik, mengedit video, memahami algoritma media sosial, hingga mengelola penghasilan dengan bijak. Ia selalu menekankan bahwa tujuan menjadi kreator bukan hanya mencari popularitas, tetapi juga memberikan manfaat kepada banyak orang melalui karya yang positif. Tidak lama kemudian, perubahan mulai terlihat. Salah seorang pemuda berhasil membuka usaha kuliner secara online setelah belajar membuat video promosi. Seorang ibu rumah tangga yang sebelumnya hanya berjualan kue di depan rumah kini mampu mengirim pesanan ke berbagai kota karena produknya viral di media sosial. Anak-anak muda yang dahulu menghabiskan waktu tanpa arah kini sibuk belajar dan berkarya. Perlahan, desa yang dulu dikenal karena suka meremehkan orang lain berubah menjadi desa yang dikenal sebagai tempat lahirnya banyak kreator digital berbakat. Suatu sore, kepala desa kembali mengadakan pertemuan warga. Kali ini suasananya jauh berbeda. Tidak ada lagi gunjingan atau ejekan. Kepala desa mengumumkan bahwa pendapatan masyarakat meningkat berkat berbagai usaha baru yang lahir setelah adanya pusat pelatihan digital. Ia kemudian mengundang Arga maju ke depan. Dengan penuh haru, kepala desa berkata, "Dulu kita pernah salah menilai seorang anak muda hanya karena kita tidak memahami jalan hidupnya. Hari ini, anak muda yang pernah kita hina justru menjadi alasan desa kita dikenal dan berkembang. Semoga kita semua tidak pernah mengulangi kesalahan yang sama kepada siapapun." Mendengar ucapan itu, beberapa warga yang dahulu paling sering menghina Arga kembali menundukkan kepala. Mereka masih menyimpan rasa bersalah. Salah seorang di antara mereka, Pak Roni, berdiri sambil memegang mikrofon. Dengan suara yang bergetar ia berkata, "Arga, saya ingin meminta maaf sekali lagi. Saya dulu sering mengatakan bahwa kamu hanya menjadi beban keluarga. Saya bahkan pernah mengajak orang lain menertawakanmu. Hari ini saya sadar, ucapan saya sangat menyakitkan. Terima kasih karena kamu tidak pernah membalas keburukan kami dengan kebencian." Arga tersenyum lalu menghampiri Pak Roni. Di hadapan seluruh warga, ia memeluk pria parubaya itu dengan tulus. Suasana balai desa mendadak hening. Banyak mata mulai berkaca-kaca. Arga kemudian berkata, "Kalau saya terus mengingat luka lama, saya tidak akan pernah bisa melangkah maju. Saya memilih memaafkan karena hati yang damai jauh lebih berharga daripada kemenangan dalam perdebatan. Saya juga berterima kasih kepada semua yang pernah meragukan saya. Justru karena keraguan itu, saya belajar untuk bekerja lebih keras dan membuktikan bahwa hasil tidak akan pernah mengkhianati usaha." Beberapa bulan kemudian, Arga kembali mengunggah sebuah video sederhana di akun TikTok-nya. Kali ini bukan video mukbang seperti biasanya, melainkan video yang memperlihatkan perubahan desanya. Terlihat para pemuda sedang belajar mengedit video, ibu-ibu memasarkan produk UMKM secara daring, anak-anak tersenyum bermain di taman yang baru dibangun, serta kedua orang tuanya yang kini hidup tenang tanpa memikirkan biaya lagi. Di akhir video, Arga menuliskan sebuah kalimat yang kemudian menjadi viral dan dibagikan jutaan kali. "Jangan pernah menghina proses seseorang. Kamu hanya melihat satu halaman hidupnya, sementara Tuhan sedang menulis seluruh kisahnya." Sejak saat itu, nama Arga bukan hanya dikenal sebagai seleb TikTok dengan penghasilan ratusan juta rupiah. Ia dikenang sebagai pemuda yang mengajarkan bahwa kesuksesan sejati bukan diukur dari jumlah uang atau banyaknya pengikut, melainkan dari seberapa besar manfaat yang bisa diberikan kepada orang lain. Desa yang dahulu pernah menganggapnya gagal kini justru menjadikannya kebanggaan. Dan setiap kali ada anak muda yang merasa putus asa karena belum mendapatkan pekerjaan, orang-orang akan mengingat kisah Arga sebagai bukti bahwa rezeki bisa datang melalui jalan yang tidak pernah disangka-sangka. Selama seseorang mau terus belajar, bekerja keras, bersabar, dan tetap rendah hati, tidak ada usaha yang sia-sia di hadapan Tuhan. Sahabat cerita kehidupan, dari kisah Arga kita belajar bahwa penampilan luar tidak pernah cukup untuk menilai seseorang. Jangan mudah meremehkan orang yang sedang berjuang, karena kita tidak pernah tahu proses yang sedang mereka jalani. Setiap orang memiliki waktu sukses yang berbeda-beda. Ada yang berhasil di usia muda, ada yang baru menemukan jalannya setelah berkali-kali gagal.
Yang terpenting adalah tetap berusaha, terus belajar, dan tidak menyerah hanya karena ucapan orang lain. Jika suatu hari kalian berada di posisi seperti Arga, jangan jadikan hinaan sebagai alasan untuk berhenti. Jadikan hinaan sebagai bahan bakar untuk terus memperbaiki diri. Dan ketika kesuksesan itu datang, balaslah semua keburukan dengan kebaikan, karena itulah kemenangan yang sesungguhnya. Ingatlah, rezeki tidak selalu datang dari pekerjaan yang dianggap bergengsi. Selama pekerjaan itu halal, membawa manfaat, dan dilakukan dengan sungguh-sungguh, maka pekerjaan tersebut adalah sesuatu yang mulia. Terima kasih sudah menyaksikan kisah hari ini sampai selesai. Semoga cerita ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk tidak mudah menghakimi orang lain, selalu menghargai setiap profesi yang halal, serta tetap rendah hati ketika kesuksesan menghampiri. Jangan lupa dukung channel Cerita Kehidupan dengan menekan tombol like, subscribe, komen, dan share agar semakin banyak orang yang bisa mengambil pelajaran dari kisah-kisah penuh makna seperti ini. Sampai jumpa di cerita inspiratif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.